Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Tari Setia English Channel. Today, our discussion is about latihan soal PAT. Nah, kenapa kita membahas ini? Karena sebentar lagi kalian akan menghadapi penilaian akhir tahun. Dan semoga latihan soal yang Bu sajikan ini, yang Bu sampaikan dan didiskusikan ini, bisa membantu kalian untuk mengerjakan soal-soal latihan bahasa Inggris pemilihan kelas 10 nanti pada saat kalian menghadapi penilaian akhir tahun di semester 2 ini. Nah, materi yang akan dibahas dalam PAT ini adalah yang pertama adalah report text, kemudian song lirik, order of adjective, and to enough. Nah, semua keempat materi ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Jadi kalian bisa merefresh ulang dengan membuka video pembelajaran tentang report, song lirik, order of adjective, dan to and enough. So, let's discuss one number one. Nah, kita bahas nomor 1 ya. Untuk yang nomor 1 ini adalah jenis soal berbentuk text report ya. And telegraph is a machine that is used for transmitting message in the form of electrical impulse, which can be converted into data. The message which is sent by the telegraph is called telegram or cablegram. Nah, maksudnya adalah telegraf ini sejenis mesin yang digunakan untuk mentransmisikan pesan yang biasanya dalam bentuk impuls listrik yang nanti keluarnya dapat dikonversikan dalam bentuk data. Nah, kemudian pesan yang dikirim oleh si telegraf ini disebut dengan telegram atau cablegram. Oke, paragraf yang kedua, telegraph was a major mode of communication from the middle of 80s until 90s. Nah, telegraf ini sebagai moda komunikasi utama di pertengahan tahun 1800-an sampai 1900-an. In nowadays, dan sekarang ini, people do not use it anymore. Orang-orang tidak menggunakan telegram ini because invention like telephone and internet are faster than telegraph. Nah, karena penemuan seperti telepon dan internet lebih cepat daripada telegram. Nah, sekarang kan kita berkomunikasi dengan orang lain lebih cepat ya, dengan menggunakan telepon, dengan menggunakan WhatsApp dan sebagainya yang lebih modern, yang lebih cepat kita terima. Jadi penggunaan telegraf ini sudah tidak dipakai lagi. And the question is, a machine that is used for transmitting message in the form of electrical impulses which can be converted into data is called. Nah, ini kan tadi sudah jelaskan ya, mesin atau yang biasanya digunakan untuk mentransmisikan pesan dalam bentuk impuls listrik yang nanti dikonversikan ke dalam data disebut dengan. Nah, karena kita membahas tentang telegraf ya, yang kita bahas ini adalah telegraf sesuai dengan judul di paragraf yang pertama. So the answer is telegraph. So the answer is D. Jadi jawabannya yang D ya, telegraph. Karena bahasan kita adalah teks yang kita bahas ini adalah dalam bentuk telegraph. Next, for number 2, there is the same text of a telegraph, and the question is, why don't you use a telegraph anymore? Kenapa kalian tidak menggunakan telegraf lagi? Nah, tadi kan sudah kita bahas ya di nomor 1, di teks nomor 1 tadi, kita tidak menggunakan ini karena penemuan teknologi sekarang ini lebih modern, lebih cepat kita terima ya, seperti telepon dan sebagainya tadi. Okay, kita lihat option ya. Number A, it is too expensive to buy. Terlalu mahal untuk dibeli. Enggak, tadi bukan alasannya. Kemudian, it was no longer used in the past. It is so difficult that I can't operate it.
telegraf itu terlalu susah untuk dioperasikan, dipergunakan. Nah, sepertinya bukan alasan. It is the major mode in communication nowadays. Nah, ini telegraf ini adalah mode komunikasi yang utama sekarang ini. Nah, bukan ya, karena kita sudah tidak mempergunakan ini saat ini. There are new inventions that work faster than it. Nah, karena ada penemuan-penemuan baru yang lebih cepat bekerjanya, lebih cepat kita terimanya daripada ini itu adalah telegraf. Nah, tadi kan sudah ya alasannya kenapa kita tidak mempergunakan telegraf, karena penemuan-penemuan sekarang seperti telepon, internet itu akan lebih cepat diterima oleh si pengguna daripada menggunakan telegraf. So, jadi kita jelas ya, jawabannya adalah yang A. So the answer is A. Let's continue for number 3. That is still about the telegraph. Jadi kita masih membahas tentang telegraf. Nah, dari tadi kita membahas tentang telegraf, tapi kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Nah, kita jarang atau mungkin nggak ngerti seperti apa ya telegraf itu, karena memang tidak dipergunakan saat ini. Nah, kita bisa melihat dan menebak dan memilih kira-kira telegraf itu gambar yang bagian A, B, C, D atau yang E. Nah, kita lihat dulu gambar yang A, B. Nah, ini yang pertama ini seperti apa nih gambarnya ya. Kemudian yang B adalah sudah jelas ada telepon. Kemudian ini adalah yang bagian C adalah mesin fotokopi. Yang bagian D ini adalah ada keyboardnya, berarti komputer ya. Yang terakhir adalah gambar printer. Nah, berarti untuk gambar telegraf itu adalah gambar yang A, yang ini ya, yang ini bukan. Yang B adalah telepon model lama ya, model jadul ya. Kemudian yang C adalah mesin fotokopi. Kemudian yang D adalah komputer. Kemudian yang E adalah mesin printer. So the answer is A. Questions number 4, that is the different text, but there is still report text, and that is about refrigerator. Nah, ini mengenai mesin pendingin ya, atau mesin kulkas ya, lemari es. Kita langsung menuju ke soal which sentence belongs to general classification. Nah, kalimat mana yang termasuk atau yang dikategorikan ke dalam general classification. Nah, kita tahu bahwa dalam report text ini ada dua jenis ya, ada dua tahap. Yang pertama adalah general classification, yang pertama ya, bagian yang pertama general classification. Nah, yang dibahas dalam general classification ini adalah introduce, jadi memperkenalkan teks itu, memperkenalkan teks yang dibahas itu apa. Jadi tahap awal, biasanya ada di awal paragraf ini general classification. Kemudian yang kedua disebut dengan description. Nah, yang kedua ini disebut dengan description. Ya, tulisannya lagi ya. Nah, description ini adalah nanti yang dijelaskan secara detailnya dalam teks ini. Jadi ada dua tahap dalam teks report. Yang pertama adalah general classification yang membahas masalah secara umum, secara general, biasanya di awal paragraf. Kemudian yang kedua adalah description. Description ini adalah mendeskripsikan benda yang dibahas secara detail. Okay, so which sentence belongs to general classification? Nah, tadi sudah jelaskan, karena general jadi di awal yang dibahas ini adalah ini, udah jelas ya, yang dibahas adalah refrigerator atau mesin pendingin atau lemari es. Okay, so the answer is B. Jadi sudah jelas ya, jadi yang jawabannya adalah yang B. Questions number 5.
if you buy a regular refrigerator, where will you place it? Jadi kalau kalian membeli lemari pendingin, biasanya mau ditempatkan di mana? Nah, kayak kita lihat ya, dining room, living room, bedroom, kitchen, and porch. Nah, biasanya kan kita menempatkan lemari pendingin, menempatkan lemari es itu adalah di kitchen, di dapur ya. Masa ada di living room kan tidak wajar ya, nggak mungkin maksudnya. So the answer is D, jadi in the kitchen. Number 6, the question is, why must modern society own refrigerators? Kenapa masyarakat modern sekarang ini mempergunakan refrigerator? Nah, kita sudah tahu jawabannya ya. Di dalam paragraf yang kedua sudah dijelaskan, refrigerator have become one of the needs that must be owned by every modern society. Because refrigerator can serve to keep the food stay durable or not. Ya, masyarakat modern biasanya mempunyai lemari pendingin, karena lemari pendingin ini digunakan untuk menyimpan makanan yang biasanya bisa bertahan lama. So the answer is B. Refrigerator can serve to keep the food to stay durable or not ready. 7. What will you do to keep your food ingredients stay durable? Apa yang kalian lakukan untuk menyimpan bahan-bahan makanan supaya bertahan lebih lama? Nah, jadi untuk menyimpan bahan makanan yang tahan lama, kita pergunakan, tadi sudah jelas ya, kita pergunakan adalah refrigerator. Kita menyimpan bahan-bahan makanan tersebut di dalam lemari pendingin. So the answer is B. Well, let's continue for number 8. The question is, we used to have lunch on this bla 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 every day. Nah, untuk yang soal nomor 8 ini kita bahasanya sudah berbeda ya. Tadi kita membahas mengenai report text. Nah, kalau untuk yang nomor 8 ini kita bahas pembahasannya adalah order of adjective. Jadi susunan adjektif. Kalian sudah menerima materi ini sebelumnya ya. Jadi yang harus diingat untuk bahasan atau untuk order of adjective ini adalah rumusan menggunakan do, kemudian does, sus, ya, does, sus, com. Ini yang harus kalian perhatikan dan diingat. Ini akan susunan yang lebih memudahkan untuk diingatnya. D ini adalah determiner, ya. Kemudian O adalah opinion, kemudian S adalah size, A adalah age, S yang kedua adalah shape, bentuk, C adalah color, kemudian O yang kedua adalah origin, kemudian M adalah material, and P yang terakhir adalah purpose. Nah, sekarang kita bahas lagi, kita analisis kembali. Nah, wooden black round table. Nah, yang jadi kata bendanya adalah table. Yang kata bendanya adalah table. Berarti tablenya ini sebagai kata benda, maka susunannya di akhir kata, di akhir kalimat maksudnya ya. Berarti dalam optionnya ini ada 3 kata sifat, wooden, black, and round. Nah, kita analisis kembali. Wooden ini adalah material. Wooden adalah material. Kemudian black ini adalah color, kemudian round itu bentuk ya. Bentuk berarti adalah shape. Nah, kita lihat analisisnya. Yang wooden material ini di akhir, berarti bukan. Kemudian blacknya adalah di susunannya, color berarti bukan. Kemudian roundnya adalah shape, bukan juga. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk yang B. B adalah black. Black masuk dalam color, kemudian round. Black adalah color, kemudian roundnya ini adalah
shape ya, shape. Dan wooden adalah material atau materi ya, bahan maksudnya adalah bahan. Sebenarnya berarti tidak tepat. Nah, yang kedua atau yang ketiga option C adalah round. Round ini shape, bentuknya adalah round. Kemudian black ini adalah color, dan yang ketiga adalah wooden adalah material. Material sudah betul di ketiga. Kemudian blacknya adalah color, yang roundnya adalah shape. Nah, jadi yang lebih tepat menyusun susunan adjektif ini adalah yang C. Karena yang pertama adalah roundnya adalah shape nih yang pertama, kemudian blacknya nih color urutan kedua, kemudian woodennya adalah material atau bahan, ini urutan yang ketiga. So the answer is C. Number 9, he has read your romantic ancient book. Nah, dia telah membaca buku. Nah, kita lihat lagi telahnya sama seperti tadi ya. Kita berpedoman pada the Saskom tadi. Nah, kita telah lagi. Yang tepatnya, jawaban tepatnya adalah yang B. Kenapa yang B? Nah, kita telah lagi. Thick adalah yang kemudian ancient, kemudian Roman, dan book. Kita lihat Roman ini adalah jenisnya buku atau purpose-nya, kemudian ancient itu adalah age ya, ancient itu age ya, maksudnya adalah usia kuno gitu ya. Kemudian thick adalah thicknya adalah size itu adalah ukuran size. Jadi yang pertama, kedua ancient, ketiga adalah Roman. So the answer is B. Question number 10, that is still about the order of adjective. Kita masih membahas tentang order susunan adjektif. Jadi kita masih berpedoman pada the Saskom yang tadi. The question is, this is a blah 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 movie. Nah, kita sudah mempelajari tadi ya, tinggal kita menganalisis semua kata sifat yang ada di tiap-tiap optionnya. Untuk yang A, new adalah untuk yang option A, new Italian wonderful. Wonderful Italian new. Wonderful new Italian. New wonderful Italian. Italian wonderful new. Nah, ini sebetulnya sama saja gitu ya maknanya. Cuman kita harus mencari susunan yang tepatnya seperti yang tadi. Nah, kita akan membuang optionnya dan kita akan menelaah lagi. Nah, this is a blah 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 movie. Movie-nya sudah dijelaskan di akhir ya, bendanya adalah movie. Kemudian sebelum movie itu adalah a purpose. Nah, purpose-nya tidak ada di sini, tapi adanya adalah material juga tidak ada. Kemudian origin. Nah, originnya adalah Italian. Nah, kita lihat Italian harusnya disusunannya di akhir. Nah, yang susunannya di akhir itu, yang Italian susunan di akhir adalah option C dan D. Itu ada dua ya, Italiannya di akhir. Nah, jadi kita fokus ke C dan D. Nah, kemudian yang pertama adalah wonderful. Wonderful ini opinion. Nah, otomatis kalau opinion itu pasti di awal. Nah, berarti sudah jelas nih. Berarti jawabannya yang C. A wonderful new Italian movie. Well, continue for number 11. And now we have to complete the fourth stanza of a Song of Heal the World by Michael Jackson. Nah, jadi untuk yang nomor ini kalian tinggal mengisi, melengkapi stanza, melengkapi part yang hilang dari lirik lagu Heal the World yang dinyanyikan oleh Michael Jackson. Ya, berasa kalian sudah pada hafal ya dengan lirik lagu ini, jadi akan lebih cepat untuk menjawab pertanyaan. Okay, the first are nah, nomor 11 ya maksudnya ya, yang di sini tertera nomor 17. Ini sebetulnya salah, seharusnya
seharusnya ini untuk nomor 11 ya. Ini juga nanti mungkin salah ya, untuk yang nomor 12 dan ini untuk nomor yang 13. Okay, there's a place in your heart and I know there is. Nah, kita sudah hafal sekali dengan lirik lagu ini. So the answer for number 11 is love. That is love. Okay, number 12, kita menyambung yang tadi ya, yang tadi sudah diralat. Ini untuk yang nomor 11, ini untuk yang nomor 12, ini untuk yang nomor 13 nantinya. Okay, the question is, melengkapi ya tadi ya, nomor 12-nya adalah and this. Okay, and this kita sudah tahu yang part yang hilang tadi, kita bahas dari awal. There's a place in your heart and I know that is love. And this place, jawabannya yang D. Well, let's continue for number 13. Nah, kita lihat lagi ya, tadi dari garis bawahin ini 11, 12. Nah, sekarang untuk yang nomor 13, yang part yang terakhir atau nomor yang terakhir di stanza ini. Just inspirable word. Okay, there is a place in your heart and I know that is love, and this place it was brighter than tomorrow. And if you really try, you will find there is no need to cry. In this place, you will feel there is no hurt or. Terakhir adalah sorrow. Jawabannya yang A. Okay, questions number 14. If you want to know why there is love that cannot lie, love is strong if only cares and joy will giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel fear or dread. We stop existing and start living. Nah, ini potongan dari sebuah lagu ya, partnya. Based on the text below, we can conclude that peace of the world can be existed if we. Nah, jadi kita mengambil kesimpulan dari potongan lagu tersebut, potongan teks tersebut, bahwa the peace of the world ya, jadi kedamaian di dunia ini bisa lebih existing if we, jika kita love to each other sincerely, jika kita saling menyayangi sesama dengan sepenuh hati. So the answer is B. Okay, questions number 15. Question number 15 ini masih berhubungan dengan teks sebelumnya. Sepotong teks yang kita harus cari tahu adalah the synonym of the word bliss. Bliss itu adalah suatu keceriaan, kegembiraan, kebahagiaan gitu ya maksudnya dalam bahasa. Nah, berarti yang tepat mendeskripsikan atau yang tepat mencari sinonim dari kata bliss ini adalah for happiness. Jadi jawabannya yang B. Number 16, the nearest meaning of the word heal is, kata yang lebih tepat untuk menggambarkan atau mendeskripsikan dari kata heal adalah, nah kita kan sering mendengar kata heal ya, dari sekarang ini banyak orang yang sering mengatakan healing yuk, healing. Nah, maksudnya apa sih healing itu? Nah, kita lihat ya, hurt, treat, ignore, wound, atau recover. Jadi healing itu adalah obat ya, maksudnya kita bisa healing ke tempat wisata, mengobati sesuatu misalnya itu ya, jadi ke tempat wisata tersebut. So healing yang dimaksud ini adalah, atau heal yang dimaksud di sini adalah recover. So the answer is E. Next one, number 17. If we analyze a song based on its generic structure, this part of a song Heal the World is called. Nah, kalau kita menganalisis potongan lirik lagu ini berdasarkan generic structure, berdasarkan susunan lagunya. Nah,
part ini disebut dengan ya, ini kan kita sering mengucapkan berulang-ulang ya, heal the world seperti ya. Nah itu yang sering diulang-ulang disebut dengan, kita sering menyebutnya dengan ref atau chorus. So the answer is E. Questions number 18. Nah, kita beranjak ke materi yang lain ya. Ini materinya adalah tentang to and enough. Kita sudah membahas ini sebelumnya. Yang kita perlu garis bawahi kalau dalam materi to dan enough itu adalah kalau kita menggunakan to berarti setelah to diikuti oleh kata sifat atau adjektif. Nah, itu setelah kata to ya. Kalau kita menggunakan enough berarti adjektifnya itu sebelum kata enough. Jadi dibalik ya. Kalau kita ingin menggunakan to berarti to-nya itu adalah sesudah kata to diikuti oleh adjektif. Kalau kita ingin mempergunakan enough berarti posisi adjektifnya itu adalah di depan atau sebelum kata enough. Itu adalah penggunaan to dan enough. Okay, this soup is too hot for me to drink. Sup ini terlalu panas untuk saya untuk diminum. So this sentence mean, nah maksud dari kalimat ini adalah I can't drink this soup because it's very hot. Nah maksudnya adalah saya nggak bisa minum makan sup ini karena terlalu panas. B, I can't drink this soup although it is not hot. I can't drink this soup because it is not hot, and I can drink this soup although it's hot. I don't like drinking soup. Nah, jadi yang tepatnya adalah yang A. I can't drink this soup because it is very hot. Saya nggak bisa minum sup ini karena supnya terlalu panas. Okay, for number 19, there are blah 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 people for such a small room. Kita tadi sudah dijelaskan ya, kita penggunaan to setelah to berarti diikuti oleh kata sifat. Nah, sekarang yang jadi fokusnya adalah penggunaan many dan much. Nah, kita juga sudah membahas ini. Kalau kita menggunakan many berarti untuk benda yang bisa dihitung. Kalau kita menggunakan much berarti untuk bisa yang tidak dapat dihitung. Nah, berarti sudah jelas. There are too much people atau there are too many people. Nah, yang tepatnya adalah there are too many people. So the answer is B. Number 20. If you are hungry, please come here. I have blah 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 to us for us to eat. Nah, tadi sudah jelaskan ya penggunaan to dan enough. Karena yang ini fokusnya adalah enough, berarti kata sifatnya berarti maksudnya ditempatkan setelah kata enough. So, the answer is, if you are hungry, please come here. I have enough food for us to eat. So, the answer is G. Number 21, Tino is blah 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 to drive a car. He needs to wait 2 more years before he gets driving license. Nah, ini penggunaan to juga, tapi yang dijadikan garis bawah adalah karena ini penggunaan to-nya sudah betul, yang kita pilih adalah penggunaan kata sifatnya. Tino drive a car, he needs to wait 2 more years before he gets driving license. Berarti dia harus membutuhkan waktu 2 tahun lagi sebelum mendapatkan SIM ya, driver license. Berarti dia terlalu muda untuk mengendarai mobil. So the answer is Taro is too young. E. Number 22, the waiter puts blah 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 on my coffee. It is too sweet. Jadi dia menambahkan terlalu banyak krim ya di kopinya, jadi terlalu manis. So the answer is too much cream. The answer is B, too much cream. And 23, she told me that it is a new brand and I was stupid enough
to believe her. Ya, jadi kita menjawabnya dengan stupid enough. Jadi yang D, ya. Dia mengatakan bahwa itu adalah brand yang baru dan saya cukup stupid untuk mempercayainya. Maksudnya adalah nggak percaya dengan apa yang dia omongkan. So the answer is C. "24. There are blah 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 people for such small room." Nah, ini penggunaan to dan many dan much maksudnya ya. Many untuk benda yang bisa dihitung, much untuk benda yang tidak dapat dihitung. So the answer is there are too many people in such a small room. There are too many people. So the answer is B. Well, students, let's continue from the last number 25. The book is too difficult, bla bla bla. Nah, ini penggunaan too difficult berarti penggunaan to setelah kata to diikuti oleh kata sifat, tapi setelah kata sifat diikuti oleh to infinitive atau to dan verbnya yang ke satu. Nah, jadi yang optionnya yang di sini adalah this book is too difficult to understand. Ini tepatnya yang jawabannya yang A. Well, students, there is the last discussion about pembahasan PAT semester yang sekarang ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian untuk menghadapi PAT nanti. Dan happy learning and happy watching, and see you for the next video. Have a nice day.